Shalom rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi bersama Katekesi Digital bersama saya Yosepin Nihita. Oke, tema yang sangat penting yang akan kita bahas yaitu mengenai mengatasi individualisme dengan membangun semangat solidaritas. Oke, tema ini sangat penting bagi kita juga sebagai orang muda dan sangat kontekstual di tengah globalisasi yang semakin meningkat. Untuk mengawali tema pada hari ini, ada beberapa pertanyaan yang mungkin dapat kita renungkan sambil kita akan menonton video short film mengenai indahnya menolong dan memberi. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa refleksikan nanti, yaitu pernah nggak sih kalian ini merasa bersikap individualisme? Atau mengapa sikap itu muncul dalam diri kita? Lalu, apa akibat dari sikap individualisme yang terlalu berlebihan itu? Oke, sebelumnya kita akan menyaksikan dahulu video pendek mengenai indahnya menolong dan memberi. Oke, kita saksikan bersama. Baik, rekan-rekan muda semuanya, kita sudah menonton film pendek yang sangat menarik mengenai indahnya menolong dan memberi. Film tersebut mengajarkan kepada kita mengenai makna untuk bersikap tidak individualisme. Tadi kita sudah melihat ada sesosok laki-laki yang memang di awal dia bersikap cuek, tidak peduli terhadap sesama, jadi bersikap acuh tak acuh. Tapi hal itu ternyata sikap itu yang kurang disenangi di lingkungannya. Jadi orang-orang tidak senang dengan sikap yang dia lakukan. Bahkan buat diri sendiri pun kadang hal itu tidak baik. Tetapi pada akhirnya laki-laki tersebut mampu untuk bersikap solider dengan membantu sesama. Oke. Sikap solider itu ternyata penting ya, membuat sekeliling kita itu semakin bahagia dan kita pun yang membantu juga merasa bahagia. Oke, kita perlu mengawali mengenai tema kita yang sangat penting ini. Makna dari individualisme itu apa? Atau pengertiannya seperti apa? Individualisme itu sendiri merupakan sikap atau perilaku yang mengutamakan
kepentingan diri sendiri. Nah, di sini ditekankan mengenai kepentingan diri sendiri, berarti tidak mempedulikan orang lain dan kurang memperhatikan orang lain. Nah, hal ini dapat menimbulkan konflik yang adanya ketidakseimbangan dalam hubungan sosial kita, baik di tengah masyarakat, lingkungan sekolah, maupun lingkungan kampus, yang membuat hidup kita itu tidak baik di tengah kehidupan bermasyarakat kita. Nah, oleh karena itu kita perlu mengenali sikap. Jadi ada beberapa sikap yang ternyata ini menandakan bahwa kita ini individualisme. Nah, yaitu yang pertama, senang menarik simpatik orang atau kelompok lain dengan mengungkapkan ketidaktahuan dan rasa tidak aman. Jadi kita itu menimbulkan rasa tidak aman atau kita memberikan sikap ketidaktahuan, cuek untuk tidak menjawabi. Lalu yang kedua, selalu berupaya mendominasi orang lain dengan menunjukkan superioritasnya saat mengendalikan orang atau kelompok lain. Ya, jadi di sini nih ditekankan superioritas. Jadi merasa bahwa kita yang mampu, orang lain kurang mampu. Lalu yang ketiga, cenderung memiliki sikap negatif, keras kepala, dan suka memaksa kehendak pribadi tanpa memikirkan perasaan orang lain. Nah, itu juga kurang baik. Lalu yang keempat, berusaha menarik perhatian orang lain walaupun dengan cara-cara tidak etis, ya. Seperti mengarang cerita, jadi cerita yang berlebihan, atau melakukan tindakan yang tidak biasa hanya agar tidak ditempatkan pada posisi yang rendah. Jadi mengarang cerita orang yang berlebihan itu juga tidak baik. Nah, tentu saja terkadang kita sebagai orang muda sadar tidak sadar melakukan hal tersebut yang bersifat individualisme. Nah, semua melakukannya sendiri, bahkan tanpa peduli pendapat dari orang lain. Atau kesulitan yang dialami sesama kita. Yang terpenting adalah bahwa dirinya baik-baik saja. Nah, karena faktor yang dapat memicu individualisme itu merupakan faktor, salah satunya adalah faktor globalisasi yang semakin pesat, membuat sikap kita untuk semakin bersikap individualisme semakin tinggi, hingga kesulitan yang dialami orang lain pun kita abaikan, gitu. Tapi ingatlah, bersikap individualisme merupakan suatu hal yang menimbulkan dampak buruk. Nah, seperti dapat mengakibatkan seorang menjadi lebih egois, kurang mampu bergaul dan bersosialisasi, serta menganggap dirinya selalu benar dan kehilangan rasa solidaritas terhadap sesama. Percayalah bahwa Tuhan mau hidup kita sebagai perpanjangan tangan kasih-Nya. Kita akan memasuki ayat kitab suci yang dapat mendalami lagi. Baik, rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendalami di awal dengan menyaksikan video yang terkait mengenai mengatasi individualisme dengan sikap solidaritas. Nah, kita lebih mendalami melalui kitab suci Galatia 5 ayat 14 mengenai mengasihi sesama. Nah, saya akan bacakan, hendaklah engkau mengasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, mengasihi ternyata merupakan kehendak dari Tuhan atau perintah dari Tuhan kepada umat Kristiani. Nah, hal tersebut menekankan bahwa sikap individualisme merupakan tindakan terhadap sesama yang memang bertentangan dengan perintah Allah. Nah, sedangkan Allah mengharapkan kita untuk mengasihi, mencintai sesama kita. Dengan demikian, Allah secara langsung menekankan untuk kita semua sebagai orang muda memiliki semangat solidaritas yang tinggi. Jadi bukan setengah-setengah, tapi yang benar-benar tinggi, semangat yang sungguh membantu, mengasihi, dan mencintai sesama kita. Untuk lebih mendalami lagi, dalam kitab suci tadi, saya akan mendalami dengan inspirasi dari dokumen Gaudium et Spes
Terutama saya akan menekankan dalam artikel 30. Nah, Paus Fransiskus melalui dokumen Gaudium et Spes mengajak kaum muda untuk menyadari cinta kasih Allah yang luar biasa dalam setiap pribadi. Jadi Allah mencintai kita semua. Nah, di zaman sekarang, globalisasi atau ketidakpedulian serupa dengan fenomena individualisme yang membuat degrasi terhadap solidaritas antara sesama manusia. Oke, saya akan membacakan artikel nomor 30 dalam Gaudium et Spes yang menjelaskan, hendaknya bagi semua merupakan kewajiban suci memandang hubungan-hubungan sosial sebagai tugas utama manusia di zaman sekarang, serta mematuhinya. Nah, baik rekan-rekan muda, dalam artikel tersebut menyebutkan bahwa kewajiban kita sebagai umat Kristiani juga harus mau ikut terjun dalam hubungan-hubungan sosial di tengah masyarakat, baik kita di tengah masyarakat sekolah maupun lingkungan kampus, atau di tengah masyarakat seperti tetangga kita. Oke, kita juga memiliki beberapa artikel yang akan saya tekankan, yaitu di dalam artikel nomor 15 bahwa martabat akal budi, kebenaran dan kebijaksanaan. Nah, kita memiliki martabat akal budi, kebenaran dan kebijaksanaan. Ditekankan juga dalam artikel 16 yaitu martabat hati nurani. Berarti kita punya hati nurani dan akal budi. Sungguh mulia martabat manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, punya akal budi dan hati nurani. Oke, manusia bisa mengarahkan manusia kepada kebijaksanaan dan kebenaran dalam berpikir, berbicara, dan bertindak, terutama dalam menumbuhkan semangat solidaritas. Nah, oleh karena itu, kepentingan manusia untuk membangun persaudaraan, terutama di dalam Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes, terlebih khusus artikel 30, yang membicarakan secara khusus mengenai etika individualisme harus diatasi. Nah, hal ini juga mengajarkan bahwa peduli terhadap sesama merupakan tanda cinta kasih, penghormatan terhadap peraturan hidup sosial, dan merupakan jaminan hidup dan solidaritas menuju kesejahteraan. Dan itu merupakan kewajiban suci kita agar persoalan individualisme dalam etika dapat teratasi dengan baik, sehingga setiap manusia dapat mencapai bonum comune atau kebaikan bersama. Rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ternyata sudah di penghujung katekese digital pada hari ini. Tapi akan nanti ada video-video selanjutnya akan saya buat yang menarik dan kontekstual di tengah kehidupan kita sebagai orang muda. Nah, jelas kita mendapatkan terang yang sangat membuat kita menjadi pribadi yang semakin tidak bersikap individualisme, melainkan bersikap apa? Semangat, memiliki semangat solidaritas yang tinggi. Tadi kita sudah menonton video, lalu kita sudah membaca kitab suci dalam kitab Galatia, lalu kita sudah merenungkan dan kembali membaca dokumen ajaran sosial gereja mengenai Gaudium et Spes, terutama menekankan pada artikel nomor 30, 15, 16. Lalu tidak berhenti dalam hal itu saja, saya akan menutup dengan menekankan solusinya. Solusi bagi kita, rekan-rekan muda yang dikasih dalam Tuhan. Solusi bagaimana kita untuk tidak bersikap individualisme. Karena yang kita tahu bahwa kita punya akal budi dan kita punya hati nurani yang dapat kita gunakan. Nah, sebagai solusi untuk mencegah dan mengatasi sikap individualisme, untuk membangun semangat solidaritas, yaitu saya menekankan ada 4 pesan inti dari tema kita. Yang pertama ini rekan-rekan, peduli kebutuhan orang lain.
Jadi kita bisa menanyakan kebutuhan apa atau kesulitan apa yang dialami orang lain itu, sesama kita, teman kita, tetangga kita. Lalu yang kedua, taat kepada aturan sosial dan hukum dan tidak menganggap sepele kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan bersama supaya dapat mengurangi tendensi etika individualisme dalam dunia dewasa ini. Jadi kita juga menganggap bahwa kebutuhan-kebutuhan orang lain juga penting ternyata. Lalu yang ketiga, mau keluar dari zona nyaman untuk peduli terhadap sesama. Jadi kita bukan mau bersikap individualisme, diam di rumah tanpa bertindak. Nah, bertindak ini yang terakhir, yaitu yang keempat, bahwa aksi kita harus sungguh-sungguh. Bahwa kita meminta pertolongan Tuhan untuk kita mampu bersikap solidaritas terhadap teman, sesama kita, tetangga kita, maupun di lingkungan gereja. Akhir kata pada katekese digital pada hari ini yaitu sendiri itu menyedihkan, bersama untuk peduli itu indah. Baik rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih sudah menonton katekese digital pada hari ini mengenai tema mengatasi individualisme dengan membangun sikap solider. Saya Yosepi Mesita mengharapkan bahwa rekan-rekan muda di zaman sekarang dapat bersikap lebih solider dan membantu sesama kita yang kesulitan. Tuhan memberkati kita semua.